Selamat hari Minggu. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengundang putra-putri atau cucu dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sekolah minggu. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua atau kakek nenek untuk membawa putra-putri atau cucu kita sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Untuk anak usia balita sampai kelas 3 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 8 pagi pada aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk anak kelas 4 sampai 6 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 9:15 juga pada aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan untuk anak tunas remaja yaitu kelas 1 dan 2 SMP dapat mengikuti kebaktian Ture pada pukul 10 pagi pada aplikasi Google Meet. Mari kita perkenalkan dan memperjumpakan anak-anak kita dengan Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Umat yang terkasih, pada masa pandemi ini, GKI Pasir Kaliki akan menyelenggarakan pelayanan sakramen perjamuan kudus real time melalui live streaming. Bagi umat yang rindu untuk menyambut undangan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat mendaftar ke kantor tata usaha gereja. Kepada umat yang telah mendaftar untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus, akan dikirimkan hosti dan air anggur untuk merayakan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Adapun hosti dan air anggur akan dikirimkan sebelum pelayanan sakramen perjamuan kudus diselenggarakan dalam sebuah kotak tertutup. Ketika pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan, umat masing-masing dapat menyiapkan kotak yang berisi hosti dan air anggur di meja dekat dengan posisi tempat duduk umat di rumah. Umat juga diminta untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan sebelum kebaktian dimulai. Lalu pada saat pendeta mengajak mengambil hosti, umat ikut mengambil hosti dan membukanya dari kemasannya. Demikian pula ketika pendeta mengajak umat untuk mengambil air anggur, umat dapat ikut mengambil air anggur dan membuka dari kemasannya. Setelah pelayanan sakramen perjamuan kudus dilayankan, kotak dan kemasan, hosti dan air anggur dapat diletakkan dahulu di meja untuk selanjutnya dirapihkan setelah kebaktian selesai. Demikian panduan persiapan pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKI Pasir Kaliki secara real time melalui live streaming di GKI Pasir Kaliki.
menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lama tapi Dia selamatkanku. Tuhan adalah pengasih dan Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Ku mengasihi Tuhan, sebab Dia dengar suaraku dan permohonanku, dan sendengkan telinganya kepadaku. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tali-tali maut telah melilit aku, kegantaran pada maut menyesakkan diriku, tapi aku menyerukan nama Tuhan. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang,
Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, kau sudah luputkan aku dari air mata dan kaki yang tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ku percaya sekalipun ku katakan aku ini sangat tertindas, ya Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan apa katamu tentang aku. Pemahaman tentang siapa Yesus akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Jika kita menganggap bahwa Yesus adalah Raja, maka kita akan taat dan membiarkannya mengambil kendali atas hidup kita. Jika kita memahami Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita akan terus-menerus bersyukur atas karunia keselamatan yang diberikannya. Tetapi hari ini kita akan belajar mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita dalam ketaatannya kepada Bapa. Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya juga ditanyakan kepada kita pada hari ini. Dalam Markus 8 ayat 29a dikatakan, Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjungan? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat
Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengakukan dosa kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk berdoa kepada Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Engkau telah memimpin kami, boleh melakukan segala hal dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 5 dan 6. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya lah aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca bagian dari Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Biar Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua dan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Yang bunyinya seperti demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak
dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu sekalian, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu sekalian, tema kita pada saat ini adalah apa katamu tentang aku? Ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebenarnya pertanyaan ini diawali dengan Tuhan Yesus bertanya tentang siapa dirinya menurut orang banyak. Dan kemudian Tuhan Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan Dia. Jawaban dari pertanyaan Tuhan Yesus itu dapat mewakili berbagai harapan, keinginan, dan cara membayangkan Tuhan Yesus dari berbagai kalangan. Kita akan melihat satu persatu dan implikasinya juga. Orang banyak di sini terbagi dua, yaitu orang yang selalu mengikuti dan terkagum-kagum pada ajaran Tuhan Yesus dan orang Farisi ahli Taurat. Bapak Ibu sekalian, orang banyak yang terkagum-kagum pada Tuhan Yesus membayangkan atau memandang Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena seruan gerakan rohaninya dan mengajak orang untuk kembali hidup lurus. Dalam bahasa gereja bertobat. Atau seperti Nabi Elia yang menyampaikan seruan dan dari sorga guna mengatasi kekeringan batin. Atau juga seperti nabi-nabi yang lainnya, yaitu orang yang berani menyuarakan kehadiran Tuhan yang sering terbungkam oleh ketamakan manusia. Implikasinya adalah orang terkagum-kagum dan mengidolakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi idol. Kemana Tuhan Yesus pergi, pasti dikejar-kejar terus. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ pasti ada banyak orang yang mengaguminya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana dengan pikiran para ahli Taurat dan orang Farisi tentang Tuhan Yesus? Mereka sebenarnya menganggap Tuhan Yesus itu seperti rekan seprofesi dan sering mengajak Yesus berdiskusi. Orang Farisi dan ahli Taurat menganggap Tuhan Yesus hanya seperti diri mereka saja, yaitu seorang guru agama, seorang teolog, seorang pembimbing rohani, dan pengajar kebijaksanaan saja. Meski dianggap seprofesi, tapi para ahli Taurat dan orang Farisi merasa iri. Merasa iri dengan banyaknya orang lebih suka kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa implikasinya kalau Tuhan Yesus sebagai guru agama, teolog, pembimbing rohani, atau terutama sebagai guru kebijaksanaan? Kita akan bisa cepat merasa tidak butuh diajar lagi oleh Tuhan Yesus. Malahan kita mungkin akan mempersoalkan kelakuan Tuhan Yesus.
atau apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita bisa saja mempersoalkan, loh kok kenapa Tuhan Yesus melakukan ini? Kok Tuhan Yesus berbuat begini? Ini kan yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita akan selalu ngotot apa? Ngotot mempertahankan pendapat kita sendiri mengenai Tuhan Yesus dan ajarannya, serta menolak sisi-sisi lain dari Tuhan Yesus. Artinya, kita akan ambil ajaran Tuhan Yesus yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan keinginan diri kita. Dan yang dirasa merugikan diri kita, pasti akan kita singkirkan. Hal seperti ini juga sangat terjadi pada diri kita dalam bergereja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sekarang apa pendapat murid-murid tentang Tuhan Yesus? Pertanyaan Tuhan Yesus tentang dirinya itu dijawab spontan oleh Petrus. Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Tuhan Yesus memuji perkataan Petrus tersebut. Nah, tapi apa konsep Petrus mengenai Mesias tersebut? Di dalam pikiran Petrus, konsep Mesiasnya adalah lambang kemuliaan dan nama baik. Padahal ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, seharusnya Petrus memahami siapakah Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tapi kenyataannya Petrus tidak memahami makna Mesias sebenarnya. Petrus tidak memahaminya sehingga Tuhan Yesus menghardik Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bagi Tuhan Yesus, iblis hanya mau mengarahkan orang pada pengakuan, pada nama baik, harga diri. Dan pastinya di situ ada kesombongan. Ini yang mau diingatkan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kita semua, bahwa memikirkan dan mengikut Tuhan Yesus itu bukan hanya mengikut atau memikirkan kemuliaan Tuhan Yesus saja, tapi harus juga mau memikul salibnya juga. Memandang dan mengikut Tuhan Yesus bukan hanya berdasarkan apa yang kita pikirkan, tapi harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan berdasarkan mau kita, tapi maunya Tuhan. Pikiran kita manusia sebenarnya bukan, kalau seperti itu bukan terarah kepada Tuhan Allah, tapi kepada keinginan-keinginan diri kita sendiri sebagai manusia. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita bergereja. Seringkali kita dalam kehidupan gereja, sepertinya kita melayani Tuhan. Sepertinya kita melakukan perintah Tuhan. Tapi sebenarnya kita melakukan keinginan-keinginan pribadi kita sendiri sebagai manusia, bukan keinginan Tuhan. Gambaran Petrus yang spontan dan hanya memikirkan apa yang dipikirkannya sendiri adalah gambaran dari kita. Ketika apa yang dipikirkan oleh kita tidak sejalan dengan apa yang seharusnya kita pikirkan, yang kita maui,
pasti kita akan menjadi sedih. Kita akan menjadi galau. Kita akan menjadi marah. Dan pastinya kita akan menjadi kecewa. Kita reaktif, merespon seperti Petrus. Merespon negatif perkataan Tuhan Yesus tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa implikasinya? Implikasinya dari kita memandang atau memikirkan Tuhan Yesus menurut diri kita sendiri adalah sering kita menjadi merasa merasa lebih hebat, merasa lebih luar biasa dari orang lain dan bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita akan menjadi sombong. Kita akan merasa lebih pintar dari siapapun juga. Termasuk dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Memandang Tuhan Yesus itu harusnya sesuai dengan Tuhan Yesus sendiri memandang dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa memandang atau mengikuti dirinya itu harus berani sampai menerima semua penderitaan dan semua yang tidak enak, bahkan yang mengganggu kenyamanan hidup kita. Petrus dan kita semua harusnya berproses seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa Tuhan Yesus menurut kita masing-masing? Mari kita melihat Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Dan bukan menurut kehendak atau keinginan diri kita masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan kita betul-betul mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam pelayanan kita bersama. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan kita pada pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini melalui firman Tuhan kami boleh diingatkan bagaimana kami memandang Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memandang dan mengikuti Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan sebagaimana Tuhan Yesus memandang dirinya. Bukan berdasarkan kemauan kami ya Tuhan. Bukan berdasarkan kehendak kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan pada saat ini. Agar kami boleh semakin dapat mengubah cara pandang kami terhadap Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Ya Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di GKI Pasir Kaliki. Ya Tuhan menyertai, Tuhan hadir, dan Tuhan memberkati kehidupan gereja-Mu di GKI Pasir Kaliki ini. Sehingga melalui kehidupan bergereja di GKI Pasir Kaliki, nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Tuhan mau berkati mereka. Tuhan mau hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Sehingga mereka boleh mempunyai kekuatan. Mereka boleh punya hati yang bersyukur. Sehingga mereka boleh disembuhkan melalui hati yang bersyukur dan hati yang bergembira. Tuhan juga mau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu kerja ini ya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh selalu setia kepada Engkau. Dan Tuhan akan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan usia yang bertambah 1 tahun. Biar mereka juga semakin setia. Semakin memandang Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Di masa pandemi ini. Biar kami boleh diingatkan terus. Untuk selalu peduli dengan sesama kami. Dengan kami terus menjaga protokol kesehatan. Dan bahkan kami bersedia. Kami mau divaksin. Supaya terjadi imunitas kelompok. Sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala lagi. Dengan tanpa takut kami tertular oleh virus corona. Karena kami sudah punya imunitas kelompok di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin para pemimpin bangsa kami. Supaya mereka juga boleh tetap diberikan kemampuan untuk memikirkan bagaimana mengganti pandemi menjadi endemi ya Tuhan. Sehingga kami dapat hidup lebih baik lagi dan kami dapat hidup lebih sehat lagi. Ya Tuhan, tolong bangsa negara kami. Dan Tuhan juga tolong agar kami dapat memulihkan kehidupan ini. Baik kehidupan keluarga kami, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bangsa kami, dan kehidupan dunia. Sehingga kami dapat merasakan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan akan terus memberikan kami kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, doa syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan syukur pada pagi hari ini ialah terambil dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di mana Tuhan telah memimpin kami, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah persembahan syukur ini boleh Engkau sucikan dan boleh Engkau pakai untuk pelebaran kerjaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga berkati saudara kami yang mengelolanya, biarlah mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa kami berdoa. Amin. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diriku ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntut tak mau menyerah, kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, masukilah kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.